Kita rekam biar nanti teman-teman yang tidak dapat mengikuti sesi ini bisa melihat rekamannya. Ini yang hadir baru 33. Oke, ini tepat pukul 10, maka akan kita mulai. Baik, kita akan mulai pembelajaran ini dengan berdoa dulu. Saya pimpin dari sini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Nah, terima kasih anak-anak, luar biasa Anda sudah hadir, Anda juga sudah mengikuti proses pembelajaran secara daring. Pasti masih banyak masalah, tetapi akan kita selesaikan semua masalahnya. Lalu Pak Pram nanti akan memberikan gambaran bagaimana agar Anda tidak begitu banyak pengeluaran kaitannya dengan paket data. Nanti akan Pak Pram jelaskan. Lalu yang kedua, kesuksesan proses pembelajaran ini nanti juga tidak hanya bergantung dari Pak Pram, Anda juga sangat berpengaruh karena peran serta Anda itu membuat kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah, materi yang pertama, oke. Pak Pram akan menjelaskan kaitannya dengan skenario pembelajaran di SMP Negeri 2 Muntilan. Kita memang sengaja belum masuk ke materi. Pak Pram akan beri pengantar dulu agar Anda bisa mengikuti proses pembelajaran informatika ini dengan lebih baik lagi. Nah, untuk desainnya Pak Pram sengaja mengambil desain ini, STEAM. STEAM itu kepanjangan dari science, ilmu pengetahuan, teknologi, engineering, art, dan matematik. Ini adalah ilmu yang harus Anda kuasai agar Anda bisa sukses ketika besok Anda sudah lulus dari sekolah. Jadi Anda harus menguasai science, teknologi, engineering, art, sama matematik. Nah, yang kedua, dasar pemikirannya, setiap anak harus belajar dengan gembira. Jadi Anda itu belajarnya harus dalam kondisi yang gembira, lalu juga setiap anak mampu beradaptasi dengan situasi belajar era new normal. Kita biasanya bertemu di dalam kelas, kita saling menyapa, Anda tidak hanya ketemu dengan HP atau dengan laptop, tetapi Anda bisa bermain dengan rekan-rekan Anda bisa saling berbagi makanan, berbagi minuman. Nah, sekarang Anda harus di rumah masing-masing. Nah, prinsip dasarnya, nanti proses pembelajaran di SMP 2 Muntilan, ada yang namanya pembauran metode belajar. Pembauran metode belajar itu maksudnya apa? Maksudnya kita belajarnya kadang vikon, seperti ini namanya video conference, lalu nanti kadang Bapak Ibu Guru hanya akan memberikan materi kepada kalian bentuknya SWE. SWE itu yang ada teks, ada gambar, ada video. Sehingga Anda harus belajar sendiri, membaca, mengerjakan tugas sendiri. Kenapa kok tidak tiap saat harus vikon, Pak? Karena kami tahu yang harus Anda keluarkan kalau tiap saat harus vikon, itu pasti akan banyak. Maka kami akan membuat versi-versi proses pembelajaran tidak harus vikon terus. Lalu yang berikutnya adalah fun learning. Fun learning itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, lalu yang ketiga ada flipped learning. Ini kalau yang paling sering Anda kenal, istilahnya adalah battle flip challenge. Battle flip challenge itu membalikkan botol. Nah, kenapa kok pembelajaran yang terbalik, Pak Pram? Pembelajaran yang terbalik karena begini ceritanya. Kalau dulu Anda masuk ke dalam kelas, lalu di dalam kelas itu Anda baru diminta oleh Bapak Ibu, ayo sekarang dibuka bukunya halaman 3 sampai halaman 10 terus Anda baca. Lalu setelah Anda membaca itu, Bapak Ibu Guru akan menerangkan poin dari halaman 3 sampai halaman 10.
Setelah itu, Anda harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, kondisi sekarang adalah kondisi terbalik, karena kita tidak mungkin bisa bertemu, tidak mungkin bisa tatap muka. Maka, pembelajaran terbalik itu Anda harus baca dulu materinya. Maka yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru adalah kondisi sekarang, Bapak Ibu sudah menyediakan materi bahan ajar yang muncul di channel kelas Anda masing-masing. Di kelas Anda itu kan banyak channel sesuai dengan mata pelajarannya. Yang diharapkan adalah Anda membaca dulu. Membaca untuk mengetahui apa yang akan Anda pelajari. Yang kedua, ketika proses Vicon seperti ini, nanti kita lebih banyak diskusi. Diskusi ketika ada hal-hal yang Anda belum tahu. Itu baru ketemunya di Vicon. Atau Anda juga boleh chatting sesuai di channelnya itu. Nanti Bapak Ibu kan juga akan, Bapak Ibu Guru akan mendampingi di chattingnya itu. Lalu yang berikutnya, ada practical life project dan project based learning. Practical life project itu maksudnya praktek untuk kecakapan hidup. Contoh, nanti akan ada proses pembelajaran ketika kondisi pandemi seperti ini, solusi apa? Misal Anda punya bisnis makanan, solusi apa yang bisa Anda tawarkan ketika proses pandemi seperti ini, berarti orang tua Anda tidak bisa buka warung. Yang bisa dilakukan seperti apa? Nah, nanti kita membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Ini practical life project, ini akan melibatkan ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran IPS, nanti untuk laporannya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, lalu membuat proposalnya akan mata pelajaran informatika. Jadi nanti seperti pembelajaran tematik yang poin 4 ini, practical life project and project based learning. Nah, ini adalah contoh proses pembelajaran. Nanti Anda akan mengenal yang dimaksud dengan sinkronik dan asinkronik. Sinkronik itu siswa bertemu dengan guru. Asinkronik, siswa tidak bertemu dengan guru di saat yang sama. Nah, ketika yang sinkronik, siswa bertemu dengan guru di saat yang sama. Kondisi offline itu ketika Anda ketemu dengan Bapak Ibu Guru di kelas. Itu kondisi sinkronik offline. Kondisi sinkronik online adalah kondisi di mana Anda ketemu dengan Bapak Ibu Guru tetapi menggunakan teknologi. Nah, teknologi yang kita gunakan adalah Microsoft Teams. Jadi Anda sudah menggunakan teknologi yang sama juga digunakan oleh anak-anak di Amerika maupun Eropa. Jadi walaupun kita di Indonesia, kita di Muntilan, Anda tidak usah berkecil hati, kita menggunakan teknologi yang sama yang dipakai oleh anak-anak Amerika maupun Eropa. Lalu untuk asinkronik kalau dulu Anda membuat clipping, lalu membaca materi sendiri. Nah, proses asinkronik yang online, materi dari Bapak Ibu nanti ada video-video pembelajaran yang dikirimkan ke kalian. Ini perbedaannya. Jadi sinkronik dan asinkronik kondisi offline maupun kondisi online. Ini bedanya. Nah, Pak Pram akan menerangkan kebutuhan bandwidth yang harus Anda keluarkan ketika Anda melakukan video conference. Kebutuhan bandwidth yang harus Anda keluarkan ketika Anda melakukan video conference. Yang pertama, yang paling kecil adalah Zoom. Dia menggunakan 700 kilobyte per second. Skype ini adalah Microsoft Teams. Ini Skype for Business itu adalah Microsoft Teams. Nah, pilihan kita jatuh ke Skype ini. Pilihan kita jatuh ke Skype. Hitungan Pak Pram, ketika kita proses pembelajaran dan Anda mematikan video, itu 1 jam akan membutuhkan 1 giga. 1 jam akan membutuhkan 1 giga, itu kalau 1 jam.
Maka Pak Pram tidak ingin kita proses selama 1 jam ini, kita harus Vicon terus enggak? Pak Pram paling maksimal 30 menit Vicon, yang 30 menit berikutnya nanti Anda mengerjakan tugas. Kenapa? Biar kuota yang Anda habiskan itu tidak begitu banyak. Karena Pak Pram juga mengetahui bahwa tidak semua dari Anda itu paket datanya unlimited. Pasti ada yang terbatas. Nih. Lalu, ini adalah cara cerdas biar Anda tidak kehabisan paket data. Kalau yang menggunakan Telkomsel, jika yang menggunakan Telkomsel, ada namanya kuota ketengan conference. Conference ini nanti menggunakan Microsoft Teams, Anda ketika dalam 1 minggu, pilihnya adalah yang 20 giga, ini harganya 10.000. Ini cukup untuk 1 minggu kalau kita conference terus selama 1 minggu. Sehari proses pembelajaran kita dari jam 8 sampai jam 11. Katakanlah sehari berarti 3 jam. Dikali 6 hari berarti 18 jam. Tadi Pak Pram katakan bahwa kalau dalam 1 jam kita butuh 1 giga. Ini kondisi kalau kita conference terus nih. Anda hanya menghabiskan 10.000. Ini jauh lebih hemat daripada uang saku Anda ke sekolah. Uang saku Anda ke sekolah seminggu tidak mungkin 10.000. Seminggu tidak mungkin 10.000. Kalau Anda pakai Telkomsel, beli di My Telkomsel, di situ ada paket conference. Ada paket conference, itu bisa Anda beli. Lalu yang berikutnya, yang ini adalah paket dari Tri. Ini adalah paket dari Tri. Paket dari Tri bentuknya bulanan. Nah, bulanan ini kalau Anda ambil paling besar, paket home 117 giga, ini 113.000. Saya juga yakin uang saku Anda selama sebulan jika dikumpulkan pasti lebih untuk beli paket data. Karena kalau paket data ini kan 117.000. Katakanlah kalau 30 hari berarti Anda hanya menghabiskan 4.000 sehari. Ini contohnya. Lalu ada juga paket data kalau ini adalah Indosat. Nah, Indosat ini ada paket data contohnya kuota apps di rumah aja. Di sini sudah muncul Microsoft Teams. Harganya nanti jauh lebih hemat daripada Anda beli paket reguler biasa. Nah, ini bisa menjadi opsi mana yang paling hemat di rumah Anda. Yang berikutnya, ada IndiHome Learning from Home. Dual Play, 1 bulannya 169.000. Itu 1 bulan. Kalau misal Anda di rumah tidak hanya sendiri belajarnya, kakak Anda ada di SMA, atau ponaan Anda, atau sepupu, segala macam ada, akan lebih hemat kalau kita langganan internet IndiHome Learning from Home. Ini 1 bulannya dual play 169.000. Ini learning from home. Nah, ada yang lebih murah lagi. Yang lebih murah lagi adalah ini. IndiHome paket rumah ibadah. Maksudnya apa, Pak? Kok IndiHome paket rumah ibadah? Tempat kami kan rumah, bukan rumah ibadah. Maksudnya adalah jika di dalam lingkungan Anda itu sepakat untuk langganan internet bareng-bareng, bisa langganannya diletakkan di rumah ibadah, bisa musola atau bisa masjid. Nanti membayarnya 50% lebih murah. Membayarnya 50% lebih murah. Sebagai contoh, IndiHome Dual Play 50 mega harganya 287.500. Kalau di dalam lingkungan musola atau masjid, Pak Pram yakin di sekitarnya itu paling tidak lebih dari 30 rumah. Nah, kalau satu rumah itu ikut dan mereka ngitungnya adalah ngitung perangkat, maka satu perangkat hitungannya adalah
10.000 itu sebulan. 10.000 itu sebulan, tetapi prasyaratnya adalah di lingkungan itu sama-sama mau menanggung biaya internetnya. Ini. Jadi ini gambaran kalau Anda pakai IndiHome Dual Play tetapi yang paket rumah ibadah. Nanti bisa Anda sampaikan kepada orang tua biar dari orang tua dirapatkan di RT. Dirapatkan di RT, kan semua siswa sekarang mengalami hal yang sama. Maksudnya mengalami hal yang sama apa? Kita di Kabupaten Magelang harus ada proses pembelajaran online. Proses pembelajaran online jelas yang pertama butuh adalah perangkat, yang kedua yang dibutuhkan adalah koneksi internetnya. Begitu. Jadi nanti silahkan matur ke orang tua. Kalau di lingkungan bisa disepakati, satu perangkat hanya membayar Rp10.000 sebulan. Rp10.000 per bulan. Kalau orang tua mau pasang sendiri, bisa diarahkan ini, Rp169.000 per bulan. Kalau orang tua mau pasang sendiri di rumah. Kalau ternyata belum ada jalur internet, bagaimana Pak? Ya nanti bisa lihat mau pakai Tri, berarti beli yang paling besar, paket home 117 itu 113.000, atau Indosat ini juga bisa, atau mau pakai Telkomsel nanti dipaketkan kuota ketengan conference. Kuota ketengan conference nanti jatuhnya jauh lebih murah. Oke, sampai sini dulu. Lalu materi yang kedua, Pak Pram langsung saja biar Anda tidak kehabisan banyak waktu. Oke. Nah, proses pembelajaran kita namanya menggunakan Microsoft Teams for Education. Jadi Microsoft Teams itu awalnya digunakan oleh perusahaan Microsoft Teams for Business. Tetapi kita kemarin bulan Maret sebetulnya Pak Pram sudah mengajukan ke Microsoft dan disetujui oleh Microsoft sehingga kita sudah punya sendiri akunnya. Akun dari Microsoft itu kita punya sendiri. Buktinya apa Pak? Buktinya Anda sudah dapat user dan password, alamatnya adalah @smpnegeri2muntilan.sch.id. Nanti kalau Anda sharing dengan teman-teman, belum tentu teman di luar SMP 2 itu juga mendapatkan hal yang sama. Nah, fiturnya untuk apa? Fiturnya kita untuk meeting. Nah, video conference ini masuknya adalah meeting. Video conference masuknya adalah meeting. Yang kedua adalah chatting. Anda bisa chatting di dalam kelas Anda bisa diskusi di dalam kelas Anda, itu bisa dengan Microsoft Teams. Lalu ada banyak aplikasi yang bisa diinstal di situ. Dari Microsoft aplikasinya banyak sekali. Lalu kita bisa chatting, ini tadi calling. Calling itu maksudnya Anda bisa telepon. Anda bisa telepon, bisa telepon ke sesama, bahkan di beberapa versi lisensi itu ada yang bisa sampai telepon ke nomor HP biasa. Ini chatting, lalu di sini adalah files. Files maksudnya Anda sudah mempunyai fasilitas namanya OneDrive. Di aplikasi Anda itu ada fasilitas namanya OneDrive. Tiap dari Anda itu mendapatkan 1 tera. 1 tera itu 1000 giga. Nah, ini juga dipakai secara global. Secara global itu berarti di seluruh dunia Microsoft Teams ini digunakan. Lalu, Microsoft Teams ini untuk pendidikan dalam sekali meeting itu bisa menampung 250 peserta. Lalu, ini juga direkam secara cloud. Cloud itu berarti di awan gitu. Nah, lalu kita juga bisa untuk live event sampai 10.000. Mikrofon. Oke, lanjut ya. Mohon yang mic-nya masih hidup. Nah, jadi Oke ya, teman-teman yang lain udah nih. Lalu siapa yang dapat menyelenggarakan rapat tim gratis? Bapak Ibu guru.
staf dan Anda. Jadi Anda itu bisa membuat video conference sendiri, pesertanya bisa bebas. Contohnya, Anda itu pengen diskusi dengan teman-teman Anda karena ada live project. Itu tadi kan, live project yang kami berikan. Anda bisa ngobrol dengan teman-teman Anda lewat Microsoft Teams. Lalu ini kalau Anda menggunakan WA, di situ kan hanya dapat menampung 8. Di sini Anda bisa langsung WA group gitu kan, video call, itu satu kelas langsung semua juga bisa. Dan Anda bisa menyelenggarakan sendiri, tidak perlu dibuatkan dari Bapak Ibu. Ini fasilitasnya. Nah, lalu Microsoft Teams ini dapat diakses lewat desktop, bisa laptop, bisa komputer biasa, basisnya Windows atau Linux, dan juga bisa diakses oleh Macintosh, Apple. Ini, lalu bisa diakses juga di tablet, di handphone, iPhone maupun Android, lalu juga bisa di browser. Browsernya bisa Edge itu bawaannya dari Microsoft, Chrome itu bawaan dari Google, Safari itu bawaan dari Macintosh. Nih. Nah, lalu kondisi sekarang yang aktif videonya memang 9, tetapi nanti di bulan Agustus video yang bisa tampil itu ada 49. Ada 49. Nah, kami perlihatkan untuk tampilan yang terbaru ya, sebentar. Pak Pram akan perlihatkan tampilan terbaru dari Microsoft Teams. Oke, tunggu sebentar. Pak Pram akan menampilkan. Oke, mohon maaf, tak matikan semua ya, mute all ya. Oke, Pak Pram akan tampilkan kaitannya dengan Microsoft Teams yang nanti di bulan Agustus akan diperbarui. Large gallery view and the new Together mode inside of Microsoft Teams. So let's get started. We'll join a meeting. Ini caranya membuat meetingnya. Join now. Klik join now. Hey everybody. Nah, nanti di bulan Agustus akan muncul sampai 49 tampilan kayak So I'm going to show how we get into this large gallery view. So if I drop the dot, look at that. I've checked on large gallery. You can see 49 glorious Technicolor videos all at once. Now the other thing that is brand new that we're going to be rolling out is something called Together mode. So all my friends here together in one nice screen. I'm going to check this Together mode and watch this. Together mode itu kayak look at this, everyone is in a nice together environment. They're all waving. We can high five. We can hug. It's great. I love being in Together mode, and this really shows the power of Teams bringing everyone together. Hey, everyone, what's that up there? I see something. Whoa! It just flew over, and I think it's down below us. What's down there? I can't see it. Hey, everybody! High five! It was great to see all my colleagues. Oke, itu contohnya. Jadi di bulan Agustus nanti akan ada fasilitas seperti itu yang bisa Anda gunakan bersama-sama. Oke. Nah, hari ini Pak Pram sudah memberikan penugasan ke Anda. Anda nanti lihat di kelasnya Anda, contohnya di kelas 8A, lalu silahkan Anda cari di informatika,
tugas pertama dari Pak Pram adalah Anda ngisi survei perangkat. Anda ngisi survei perangkat, kenapa? Karena ini sebagai bahan kebijakan dari sekolah dan bahan evaluasi dari kami, sehingga kami dapat mengetahui mana yang paling baik untuk anak-anak semua. Gitu ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang mau tanya silahkan raise your hand. Diangkat tangannya sebelah itu ada tanda raise your hand. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan. Saya mau tanya, Pak. Oh, mau bertanya siapa namanya? Kian, Pak. Oh ya, silakan dari kelas berapa, Mbak? 8F. 8F, silakan, Mbak. Paling lambat mengumpulkannya kapan ya, Pak? Oh. Oke, jadi begini, ketika ada tugas, Anda berpikirnya bukan paling lambat, tetapi paling cepat. Nanti Pak Pram akan menunggu sampai minggu depan. Sampai minggu depan berarti Kamis depan, Kamis jam 00. Berarti paling lambat adalah hari Rabu pukul 23.59. Itu akan ditutup. Begitu ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Saya mau bertanya. Oh, silakan. Oke. Yang paket IndiHome 170.000 itu per bulan, Pak? Per bulan, iya. Itu per Iya, bulan. per bulan tuh, per bulan. Oh, terima kasih, Pak. Ya. Baik, Itu yang yang pakai 20 Mbps. Iya. Gimana? Satu-satu ya yang bicara ya. Pak, Ya. tadi tugasnya yang tadi, Bro. Tugasnya Anda mengisi form itu saja. Karena saya tahu Anda tugas mapel yang lain sudah banyak sekali. Maka tugas yang informatika Anda hanya ngisi form itu. Nanti form dari Anda akan menjadi bahan dari kami untuk membuat kebijakan. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa di grup ya. Di grup Anda bisa bertanya, langsung ke saya boleh. Jadi maksudnya di grup langsung nama saya ditautkan, biar saya bisa langsung jawab. Oke, tetapi bertanyanya di grup, bukan bertanya japri. Karena kalau bertanya japri, mungkin saja ada teman lain yang bertanyanya sama. Nah, setelah ini Anda masih punya waktu setengah jam untuk mengerjakan form dari Pak Pram. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Semoga jadwalnya tidak berubah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nisku opo yo konco-konco nis Anda itu yang 4 digit angka depan ketika Anda masukkan user. 4 digit angka depan ketika Anda memasukkan user itu adalah NIS Anda. Kalau tidak mantap, Anda bisa lihat di rapot Anda. Begitu ya anak-anak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih karena Anda sudah mengikuti dengan baik. Silahkan setelah ini Anda mengerjakan tugas dari Pak Pram itu. Sampai ketemu minggu depan. Pak Pram akhiri, selamat siang. Selamat siang. Ya.